Pernahkah kalian mendengar suatu kasus tentang eksekusi hukuman mati yang terjadi kepada TKW asal Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi hingga sang TKW mendapatkan eksekusi hukuman tersebut? Penasaran mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Kehidupan yang sulit, ekonomi yang pas-pasan membuat sebagian rakyat di negeri ini lebih memilih untuk bekerja di negara lain. Pengalaman hidup dan upah kerja yang lebih manusiawi menjadi salah satu alasan yang membuat sebagian orang berpikir untuk nekat meninggalkan keluarganya di kampung halaman untuk bekerja di negara orang demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dari segi ekonomi. Namun, ada beberapa TKW dan TKI yang tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Meskipun merantau bekerja di negeri orang, majikan yang jahat, gaji yang tak dibayarkan, bahkan penyiksaan kerap dialami oleh beberapa TKW, bahkan sampai ada penghilangan nyawa karena suatu kasus dan harus mendapatkan hukuman mati. Seperti kisah TKW yang satu ini, yaitu Tuti Dursilawati, lahir pada tanggal 6 Juni 1984 di Desa Cikause, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Adalah seorang TKW yang mendapatkan nasib buruk ketika bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Kehidupan yang pas-pasan dan kasus perceraian sehingga membuat Tuti nekat ikut pelatihan demi bisa berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW. Tak banyak cita-cita Tuti, hanya ingin mencari nafkah demi anak semata wayangnya. Tahun 2009, Tuti Dursilawati berangkat ke Arab Saudi. Tuti berangkat dari kampung halamannya Majalengka menuju Arab Saudi dengan harapan dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang nantinya bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya. Pada saat itu, Tuti berangkat bersama sang ibu, yaitu Iti Sartini. Ibu Tuti lebih dulu menjadi TKW di Arab Saudi, jauh sebelum Tuti berangkat ke Arab. Dan syukurnya, ibunya selama menjadi TKW mendapatkan majikan yang baik. Namun sayangnya, Tuti dan ibunya bekerja pada majikan yang berbeda. Tuti bekerja di kota Taif, di kediaman Suud Mulhaq Al-Utaibi. Selama bekerja di sana, Tuti Dursilawati benar-benar merasa tidak nyaman. Dari awal Tuti bekerja, perlakuan kasar dari majikannya kerap membuat Tuti tidak nyaman. Bahkan ayah dari majikannya yang sudah tua kerap mengajaknya berhubungan badan. Tak hanya itu, kabarnya Tuti tak dibayar gajinya selama 6 bulan. Bahkan selama bekerja, terkadang Tuti tidak diberi waktu untuk istirahat. Majikannya sering merayu dan menggoda menyentuh badan Tuti ketika sedang bekerja. Tuti kerap meminta upahnya yang belum ditunaikan selama 6 bulan. Tapi sayangnya, ketika diminta, majikannya justru menyiksa Tuti, melakukan kekerasan kepadanya. Bahkan ada kabar bahwa Tuti pernah disiram minuman air panas. Tuti tak kuasa menahan sakitnya, amarah, kekesalan, dan kekecewaan. Tuti tak berdaya ingin kabur, namun tidak tahu bagaimana caranya dan harus mencari pertolongan di mana. Sedangkan pada saat itu, Tuti tidak memiliki uang sama sekali. Hari demi hari dilalui Tuti dengan tangisan air mata, hingga pada akhirnya Tuti yang tak kuasa mendapatkan penyiksaan itu pun mulai berpikir untuk menyelakai majikannya. Pada tanggal 11 Mei 2010, peristiwa naas itu pun terjadi. Tuti kerap mendapatkan perlakuan bejat dari sang majikan. Tuti pun akhirnya hilang kendali. Pada saat itu, Tuti yang selesai merawat majikannya yang sudah tua, yaitu Suud Mulhaq Al-Utaibi. Di saat yang bersamaan, majikannya itu pun baru tertidur pulas di kamarnya. Tuti lalu merencanakan niatnya untuk memberi pelajaran kepada majikannya dengan menyiapkan kayu balok yang sudah disimpan Tuti dari beberapa hari yang lalu. Dengan gelap mata, Tuti mengayunkan kayu tersebut dan mengarahkannya ke kepala Suud Mulhaq Al-Utaibi yang sedang tertidur di rumahnya. Tuti memukulnya beberapa kali hingga orang tua tersebut tak berdaya dan mengeluarkan noda merah dari kepalanya. Tuti yang panik lalu kabur melarikan diri dengan membawa emas yang diambil dari rumah majikannya beserta uang 31.500 real. Tuti ingin melarikan diri ke kota Mekah. Namun pada saat itu, dengan perasaan gelisah, Tuti mengkhawatirkan majikannya tersebut tidak ada niat untuk menghabisi. Tuti hanya memberi pelajaran lalu meninggalkan
rumah majikannya dengan uang yang diambilnya sebagai ongkos untuk Tuti pergi ke Mekah. Tuti berharap agar majikannya tersebut tidak terjadi hal-hal yang membahayakan nyawanya. Saat Tuti keluar rumah dan berusaha kabur, Tuti bertemu dengan 9 pria. Awalnya pria itu bertanya Tuti mau kemana, kenapa kau sendirian di luar malam-malam begini. Mengingat Arab Saudi bukannya negara seperti Indonesia yang semua bisa bebas jam berapa keluar rumah. Di Arab pada saat itu ada aturan ketat untuk seorang wanita keluar rumah kala itu. Awalnya tak ada masalah, bahkan pria-pria tersebut berjanji akan membantu Tuti dan mengantarkannya ke kota Mekah, mengingat Tuti juga tidak tahu jalan untuk menuju ke kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Bagaikan jatuh tertimpa tangga, Tuti justru dibawa ke sebuah rumah kosong. Tuti mengalami pelecehan dengan cara digilir hingga pagi menjelang. Selain ruda paksa yang dilakukan oleh ke-9 pria hidung belang tersebut, ke-9 pria itu juga mengambil barang-barang Tuti seperti emas dan uang. Tuti justru mendapatkan nasib yang kurang beruntung. Uang habis dicuri orang tersebut. Tuti bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk kabur ke Mekah dengan tanpa uang. Dan pada hari malam menjelang pagi, hanya dihabiskan Tuti dengan menangis. Setelah mendapati ayahnya tergeletak dengan luka yang bersimbah noda merah, Su'ud Mulhaq Al-Utaibi dibawa ke rumah sakit di kota Taif. Menurut kepolisian, Su'ud meninggal pada saat peristiwa tersebut karena kehabisan darah. Kemungkinan Su'ud Mulhaq dipukul dengan balok pada bagian kepala belakang hingga tewas. Pihak keluarga tidak terima atas perlakuan tersebut dan melaporkan kepada polisi Taif atas pembunuhan kepada ayahnya, Su'ud Mulhaq Al-Utaibi. Pada tanggal 12 Mei 2010, Tuti Dursilawati ditangkap oleh kepolisian Saudi atas tuduhan pembunuhan ayah majikannya, warga negara Saudi, atas nama Su'ud Mulhaq Al-Utaibi. Tak membutuhkan waktu lama bagi kepolisian Taif untuk menangkap Tuti Dursilawati. Tuti ditangkap sehari setelah peristiwa penghabisan nyawa tersebut yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2010. Sejak ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, KJRI Jeddah melalui Satgasnya di Taif, Said Barawas, telah memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian dan investigasi lanjutan di Badan Investigasi. Selama proses investigasi, Tuti Dursilawati mengakui telah menghabisi ayah majikannya dengan alasan sering mendapatkan pelecehan. Bahkan, majikannya tersebut tidak menunaikan gaji Tuti selama 8 bulan. Setelah menjalani sidang berbulan-bulan, akhirnya vonis hukuman kepada Tuti Dursilawati pun ditetapkan. Tuti mendapatkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Majelis Hakim Arab Saudi di kota Taif. Sejak ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, KJRI Jeddah melalui Satgasnya di Taif, yaitu Said Barawas, telah memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian dan investigasi lanjutan di Badan Investigasi. KJRI Jeddah mendampingi proses investigasi di kepolisian sebanyak 3 kali dan menghadiri persidangan di pengadilan sebanyak 10 kali. KJRI juga mengajukan banding sebanyak 3 kali dan 1 kali PK. Namun, semua upaya itu tidak membuahkan hasil apapun. Hakim tidak mengabulkan upaya pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan Tuti. Menjadi hal yang mustahil setelah pengadilan memvonisnya dengan hukuman had qilah. Tuti mendapatkan vonis hukuman mati yaitu had qilah, bukan qisas. Jadi tidak bisa dimaafkan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hakim, had qilah adalah salah satu dari 3 hukuman mati di Arab Saudi selain taksir dan qisas. Peluang bebas dari eksekusi mati masih terbuka untuk pelaku pembunuhan dengan hukuman taksir dan qisas. Namun untuk vonis had qilah tidak ada yang bisa mencegahnya, bahkan Raja Saudi dan ahli waris korban sekalipun. Untuk kasus taksir atau pembunuhan tidak disengaja, pemerintah Indonesia bisa mengupayakan pemaafan dari Raja Saudi melalui diplomasi. Sementara untuk qisas juga bisa dilakukan pendekatan diplomatik melalui pemerintah Saudi, lembaga pemaafan dan kabilah. Namun untuk had qilah tidak ada peluang itu, tidak ada kata maaf.
Hatgilah sendiri adalah pembunuhan berencana yang sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Dalam hal ini, sesuai dalil Al-Quran dan hadis, tidak ada yang bisa dimaafkan kecuali Allah. Dalam hukum Islam yang dianut Saudi, kasus pembunuhan gila adalah pembunuhan terencana terhadap orang yang seharusnya dilindungi oleh pelaku. Tidak ada lagi campur tangan ahli waris korban dan kerajaan Saudi dalam kasus ini. Tidak ada lagi diplomasi, murni proses hukum. Tidak ada juga peluang pemaafan sepenuhnya yang diputuskan oleh hakim. Dalam kasus Tuti Tursilawati, hakim menyatakan wanita asal Majalengka ini melakukan kasus tersebut yang telah direncanakan terhadap majikannya, Suud Mulhaq Al-Utaibi, pada tanggal 11 Mei 2010. Namun, penghilangan nyawa terhadap Utaibi majikannya Tuti tidak dilakukan oleh Tuti sendiri ketika pelecehan itu terjadi, tapi beberapa hari setelah kejadian pelecehan itu terjadi. Inilah yang membuat Tuti dikategorikan menjadi kasus pembunuhan hatgilah karena Tuti Tursilawati dianggap telah merencanakannya dan tidak terjadi pada saat pelecehan itu terjadi. Meskipun mendapatkan hukuman tersebut, Tuti tetap bisa bertemu ibunya melalui pemerintah KBRI. Tuti yang ditahan di tahanan Taif dipertemukan oleh ibunya. Tuti bertemu ibunya sebanyak 3 kali. Ketika mengunjungi Tuti, ibunya berkata Tuti ingin dibawakan daster dan kerupuk makanan kesukaan Tuti. Di sini panas, Tuti gerah, ingin pakai daster bu. Begitu kata Tuti kepada ibunya. Setelah bertemu dengan anaknya, Tuti dan ibunya menangis dalam pelukan sebelum eksekusi itu terjadi. Dan hari duka itu pun datang, tepat pada tanggal 30 Oktober 2018. Untuk kesekian kalinya, Indonesia kembali menerima kabar duka dari Arab Saudi. Tuti Tursilawati, buruh migran asal Majalengka, Jawa Barat, telah dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 setelah mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan Arab Saudi di tahun 2011. Eksekusi yang dilakukan kepada Tuti tanpa ada pemberitahuan kepada pihak keluarga maupun KBRI Indonesia. Tindakan pembunuhan yang dilakukan Tuti tidak lain adalah sebuah upaya pembelaan diri seseorang yang putus asa serta akumulasi rasa kecewa dan marah akibat kekerasan terus-menerus yang dilakukan majikannya terhadap dirinya. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan mengatakan kasus yang dialami Tuti Tursilawati merupakan cermin dari buruknya kondisi kerja buruh migran di Indonesia. Dan masih ingatkah kalian dengan ke-9 pria yang meruda paksa Tuti? Mereka hanya mendapatkan hukuman penjara 3 bulan. Namun Tuti yang berusaha untuk melawan dirinya atas kekerasan dan juga perilaku ketidakadilan yang diterimanya selama bekerja di rumah majikan harus mendapatkan eksekusi hukuman mati. Apakah ada hukum yang adil bagi perempuan-perempuan di dunia ini berusaha untuk melindungi harga diri dan martabatnya? Kenapa kasus serupa hanya dirugikan dan selalu menimpa kepada perempuan? Semoga tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa TKW-TKW Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.